Oke, baik. Sebelumnya aku share screen dulu. Oke. Oke, aku ulang ya. Jadi teman-teman perkenalkan, nama aku Siti Odija. Kalian bisa panggil aku Kak DJ. Saat ini aku mahasiswi semester 6 dengan jurusan bimbingan konseling. Kemudian hari ini kita belajar logika matematika. Sebelumnya ada yang tahu nggak logika matematika itu apa? Bisa di kolom chat ataupun bisa on mic. Anda yang mau bersedia? Apa itu logika matematika? Ada yang mau nulis? Logika matematika itu apa sih? Oke, kita mulai aja ya. Logika matematika itu ialah logika matematika itu ialah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir logis untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian, dalam logika matematika, kita akan mempelajari ada dua bagian nih. Yang pertama, pernyataan, yang kedua penarikan kesimpulan. Tapi khusus khusus PM penalaran matematika, kita akan berfokus pada pernyataan. Dari pernyataan ini ada dua bagian, ada majemuk, ada majemuk bersusun. Masing-masing dari materi ini kita akan bahas satu persatu. Kemudian sampai sini kalian ada yang mau tanya dulu nggak sebelumnya apa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu tentang materi ini? Ada yang mau ditanyakan dahulu? Atau langsung kita mulai materinya? Maksudnya kajian logika secara matematis? Oh, jadi gini, logika matematika itu, jadi dia ilmu untuk menyatakan sebuah kebenaran secara logis dari sebuah pernyataan. Biasanya dia tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita mau langsung materi? Aku langsung mulai aja ya. Oke, pertama kita ke pernyataan. Udah kelihatan di sini? Oke, apa sih itu pernyataan atau proposisi? Ada yang mau berniat membacakan? Halo, kalian pada menyimak? Ada yang mau membacain? Ada yang mau sukarela mau membacain pernyataan atau proposisi? Ada yang mau open mic? Oke, aku bacain ya. Jadi pernyataan atau proposisi ialah kalimat yang menyatakan sesuatu yang benar atau yang salah, tetapi tidak keduanya. Nah, dalam pernyataan ini ada dua kalimat nih. Yang pertama adalah kalimat tertutup atau pernyataan, kedua ialah kalimat terbuka. Maksud kalimat tertutup di sini ialah yang terbukti kebenarannya. Kalau kalimat terbuka ialah kebenarannya belum terbukti atau masih memiliki variabel yang harus dibuktikan. Kemudian yang kalian harus tahu untuk sebuah proposi atau pertanyaan, hurufnya ialah huruf kecil, contohnya PQR. Kemudian diikuti tanda kutip biasanya dan di setiap proposi. Kedua, yang harus kalian tahu ialah
Proposi itu bukan kalimat tanya, juga bukan kalimat perintah. Di sini ada eksemolnya. Nyatakan kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan pernyataan. Kalimat terbuka atau bukan keduanya. Di sini kita lihat yang A, Joko Widodo Presiden Negara Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan dan bernilai benar. Poin yang A bisa dipahami? Poin yang A bisa kalian pahami? Bisa kalian tulis di kolom chat? Bisa kalian pahami? Oke, thank you atas responnya. Kemudian di yang nomor yang B, di yang B ini X tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini ialah merupakan kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka? Karena kita nggak tahu nih nilai X-nya berapa. Kita harus membuktikan dulu kira-kira nilai X-nya itu berapa. Nih, ini kan ada X ya. Kalau misalkan X-nya nilainya 3, maka pernyataan itu benar. Tapi kalau misalkan untuk X-nya 4, pernyataan itu merupakan salah. Ini merupakan ialah kalimat terbuka. Poin yang B sudah bisa kalian pahami? Poin yang B sudah bisa kalian pahami? Oke, thank you semuanya. Kemudian di sini ada berapa jumlah member EXO? Nah, dia di sini adalah salah. Tadi di awal di yang note ini aku sudah ingatin. Jadi kalau misalkan pernyataan itu bukan merupakan kalimat tanya. Di sini merupakan ada kalimat tanya. Berapa jumlah member EXO? Berarti ini termasuk pernyataan yang salah. Kemudian di poin yang D ialah Sehun, tolong matikan lampu. Kemudian ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini merupakan kalimat perintah. Yang dimana di sini udah aku kasih note, kalimat perintah ialah bukan proposi atau pernyataan. Makanya di sini pernyataannya salah. Next, kemudian terakhir yang E, hari ini adalah hari Jumat. Ini merupakan benar. Kenapa? Karena ini sebuah pernyataan. Benar hari ini hari Jumat? Ya, hari ini hari Jumat. Benar. Jadi yang benar ialah hari ini hari Jumat, kemudian yang A, kemudian yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum aku next selanjutnya? Ada yang ingin bertanya? Oke, aku lihat kolom chat dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Kak, oke. Oke, baik semuanya. Kita lanjut ya, kita next. Kemudian di sini ada negasi. Ada yang tahu negasi itu apa sih? Oke, baik. Jadi nama lain dari negasi ialah ingkaran. Lambangnya itu kita bisa membuat lambangnya seperti ini atau seperti ini. Ini adalah lambang negasi. Negasi merupakan pernyataan dalam logika matematika yang membuat nilai kebenaran suatu pernyataan berbalik. Di sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu contoh nih, misalkan pernyataan P itu benar, tapi di negasi P itu ialah salah. Kebalikannya, kalau misalkan pernyataan dari P ini salah, maka negasinya benar. Kita bisa lihat nih di contohnya, contoh pernyataan-pernyataan. Semua burung bisa terbang, maka negasinya ada burung yang tidak bisa terbang. Kemudian di yang C bisa kalian lihat poinnya, hari ini salju turun. Negasi P-nya, hari ini salju tidak turun. Negasi itu ialah kebalikan dari pernyataannya. Di sini ada kata tidak, di sini ada kata tidak. Nah, yang membedakan ialah kalau misalkan dari pernyataannya kuantor umum, atau ada kata setiap, semua, seluruh, maka di negasinya ialah harus kuantor khusus.
harus ada kata ada, beberapa, atau sebagian. Contoh kalimat yang A. Di sini ialah adalah berkuantor umum, ada kata semua. Maka di negasi itu ialah harus kuantor khusus atau harus ada kata ada. Bisa juga bisa diganti beberapa atau sebagian. Kemudian kalau kita balik nih, misalkan pernyataannya ialah kuantor khusus, ada. Maka di negasinya ialah kita harus kuantor umum atau ada kata semua atau seluruh atau setiap. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa ditulis di kolom chat ataupun on mic ya. Atau ada pertanyaan yang masih kalian menjanggal untuk ditanyakan, ada yang kurang mengerti? Oke, bisa semuanya ya, paham ya? Oke, next aku lanjut di sini ialah selanjutnya kita akan membahas di sini ialah ada pernyataan majemuk. Oke, aku hapus dulu sebentar. Oke, di sini ada pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk ialah memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, maka memerlukan kata hubung. Jadi kata hubung itu bisa dan, tetapi, oleh, dan lain-lain. Kemudian, pertama ialah yang kita bahas konjungsi. Konjungsi itu ialah dan, kata hubungnya. Tetapi dalam kalimat majemuk ini, selain dan bisa diganti dengan tetapi, walaupun, dan lainnya. Tabel kebenarannya untuk konjungsi, nilainya harus keduanya benar. Pernyataannya harus kedua benar, maka konjungsinya benar. Tapi kalau salah satu ada yang salah, maka tabel kebenarannya ialah salah. Contohnya nih, misalkan example, di sini pernyataan dari P ialah sekarang hari Jumat. Yang Q, saya belajar logika matematika. Maka konjungsinya ialah sekarang hari Jumat dan saya belajar logika matematika. Ini pernyataannya bernilai benar. Tapi kalau misalkan aku ganti, sekarang hari Jumat dan saya tidak belajar logika matematika, maka itu bernilai salah, karena salah satu pernyataannya bernilai salah. Sesuai tabel kebenarannya, jika salah satunya pernyataan salah, maka hasil pernyataannya ialah salah. Jika keduanya benar, maka pernyataannya ialah benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Ada yang mau ingin ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik semuanya. Oke, kita bisa next ya, lanjut. Oke. Di layar kalian udah kelihatan belum selanjutnya, next selanjutnya? Oke. Udah kelihatan ya di kalian? Kemudian yang kedua ialah disjungsi. Disjungsi ini ialah kata hubung atau, lambangnya seperti V. Nah, dia di sini ialah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau dapat dinotasikan P atau Q. Kalau disjungsi, salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan itu benar. Tadi beda ya. Kalau konjungsi, dua-duanya harus benar, maka bernilai benar. Yang lainnya salah. Kalau disjungsi,
Kalau salah satu pernyataan benar, maka sudah benar. Kalau dua-duanya benar juga sudah benar. Yang salah itu kalau misalkan dua-duanya pernyataannya salah, maka bernilai salah. Di sini dicontoh, example-nya pernyataan yang P, Kyungso suka bernyanyi. Yang Ki, Kyungso suka memasak. P atau Ki-nya bernyanyi atau memasak. Tapi jika salah satunya aja itu nggak apa-apa. Misal, Kyungso suka bernyanyi dan tidak suka memasak. Itu sudah benar. Atau Kyungso tidak suka bernyanyi dan Kyungso suka memasak. Itu juga benar. Yang salah itu Kyungso tidak suka bernyanyi dan Kyungso tidak suka memasak. Itu baru bernilai salah. Sesuai tabel kebenaran. Sampai disjungsi, paham? Bisa membedakan antara disjungsi dan konjungsi? Oke, aku lihat dulu ya. Oke, baik semuanya. Aku lanjut di sini. Kemudian di sini kita next materi selanjutnya adalah implikasi. Nah, implikasi ini untuk pertanyaan jika maka. Oke, di sini Oke, kita lanjut untuk jika maka. Mana nih? Oke. Implikasi jika maka, simbolnya itu tanda panah ke kanan. P ini disebut penyebabnya. Yang Q disebut konsekuen atau akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Kemudian bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Kita bisa melihat di tabel kebenaran. Contoh nih, misalkan untuk yang bernilai salah. Kenapa dia salah? Karena P-nya, pernyataannya atau penyebabnya itu benar. Tapi akibatnya itu salah. Maka tabel kebenarannya ialah salah. Tapi kalau misalkan dua-duanya benar atau keduanya salah, jika pernyataannya benar, akibatnya benar, itu benar. Tapi kalau misalkan pernyataannya atau penyebabnya benar, akibatnya salah, itu maka salah. Kita bisa ngelihat di sini nih, example. Yang P, Sadam naik pesawat. Yang Ki, Sadam membeli tiket. Maka kita bisa membuat pernyataannya, jika Sadam naik pesawat, maka ia harus membeli tiket. Tapi pernyataan ini bisa bernilai salah jika Sadam naik pesawat, maka ia tidak harus membeli tiket. Nah, itu bernilai salah karena akibatnya atau Ki-nya salah. Pernyataan ini merupakan pernyataan benar ya. Bisa paham? Untuk implikasi jika maka? Bisa kalian pahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aku lihat. Oke, wow, udah pada pinter-pinter ya, paham semua ya. Atau ada yang kurang jelas? Oh ya, nanti ada kok, tenang Alifah. Nanti kita ada latihan soal. Materi implikasinya udah paham? Oke, jadi gini, yang paling bawah itu kenapa salah-salah? Contoh nih, misalkan aku buat pernyataan dari yang ini nih, yang Sadam. Misalkan aku membuat pernyataannya itu, misalkan aku buat pernyataan untuk yang salah-salah ini ya, jika Sadam tidak naik pesawat, maka Sadam tidak membeli tiket. Nah, ini contoh nih, kan di sini pernyataan pertama itu Sadam naik pesawat. Maka di sini aku buat jika Sadam tidak naik pesawat, maka salah kan? Kemudian akibatnya, maka Sadam tidak membeli tiket. Salah juga antara penyebab dan akibat. Maka pernyataannya benar, karena kan dia tidak naik pesawat. Ya, jadi dia tidak membeli tiket. Jadi itu untuk yang keempat ini. Yang tabel kebenarannya, makanya dia bernilai benar. Pernyataan tersebut bernilai benar. Bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Wawa, bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita next selanjutnya? Bisa kalian pahami atau kita next selanjutnya? Oke, next. Lanjut, Kak. Oke, siap. Oke, ada yang mau tanya lagi nih. Yang baris ketiga, Kak, kok bisa jadi salah, jadi benar? Oke, baris ketiga ini contohnya kan pernyataannya salah, key-nya benar, maka benar. Contoh nih, misalkan, ini aku ganti nih, pernyataan ini salah. Oke, untuk pernyataan ketiga, kenapa itu bisa benar? Contoh, misalkan, jika Saddam tidak naik pesawat, maka Saddam membeli tiket. Nah, ini kenapa benar? Oke, perhatiin. Kalau misalkan kita nggak naik pesawat nih, tapi kita membeli tiket, bisa aja kemungkinannya kita terlambat untuk datang ke bandaranya. Makanya, kan kita udah beli tiket duluan dong, tapi kita tidak naik pesawat. Pernyataannya itu benar, karena kita membeli tiket, tidak naik pesawat. Makanya, kemungkinannya ini terjadi pernyataannya benar. Tapi kalau misalkan kita sudah naik pesawat, tidak mungkin kita tidak membeli tiket, maka pernyataannya salah. Bisa paham, Lionel? Bisa dipahami antara antara pernyataan keempat sama 3? Oke, baik. Kita next ya. Ya, aku hapus dulu. Oke. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, di sini ada biimplikasi. Kelihatan semua di kalian ya? Kelihatan semua di kalian? Oke. Kelihatan nggak? Oke, siap. Oke, baik. Di sini ada biimplikasi. Biimplikasi itu ialah pernyataan P dan Q dibentuk suatu pernyataan majemuk dalam bentuk jika dan hanya jika dinotasikan dengan P jika dan hanya jika Q. Aku langsung di sini kasih example. Pernyataan P, CY memberikan jaket kepada Sehun. Pernyataan Q, CY menang lomba debat. Maka pernyataan yang benar ialah CY memberikan jaket kepada Sehun jika dan hanya jika ia menang lomba debat. Ya, di sini kita lihat tabel kebenaran. Tabel kebenaran di sini ialah jika P-nya benar, keduanya benar nih, maka pernyataannya bernilai benar. Ini bernilai benar. CY memberikan jaket jika dan hanya jika ia menang lomba. Kemudian, kalau pernyataan yang salah itu jika salah satunya salah. Contohnya, misalkan pernyataan P-nya ini benar, Q-nya salah. Nah, ini termasuk salah nih. Aku contoh buat di sini ya. Misalkan CY memberikan jaket kepada Sehun. Jika dan hanya jika ia tidak menang lomba debat, maka itu pernyataan yang salah. Karena CY harus menang lomba debat untuk memberikan jaketnya. Kemudian yang bernilai benar lagi di sini kalau keduanya salah, maka pernyataannya benar. Di sini misalkan aku kasih pernyataan, CY tidak memberikan jaket kepada Sehun jika dan hanya jika ia tidak menang lomba debat, dan itu merupakan benar. Kalau diimplikasi, keduanya harus benar atau keduanya harus salah, itu merupakan pernyataan yang benar. Kalau salah satunya ada yang benar atau salah, itu merupakan salah. Contoh nomor 2 yang untuk kalian lebih pahami lagi di sini ialah tentukan kebenaran dari pernyataan
3 adalah bilangan genap. Jika dan hanya jika 6 habis dibagi 2. 3 adalah bilangan genap, itu merupakan salah. Jika dan hanya jika 6 habis dibagi 2. Nah, pernyataan 3 bilangan genap, itu kan salah ya. Tapi 6 habis dibagi 2 itu benar. Maka pernyataan nomor 2 ini ialah merupakan pernyataan yang salah. Karena yang tepat ialah 3 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 6 habis dibagi 2. Maka itu pernyataan yang salah. Kalau misalkan aku ganti, 3 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 6 habis dibagi 2. Keduanya benar, itu baru benar. Sampai sini ada pertanyaan untuk biimplikasi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan untuk biimplikasi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kah? Ada yang kalian ingin tanyakan atau ada yang kurang paham? Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau kalian tanyakan atau aku bisa lanjut? Oke. Lanjut, oke. Oke, next selanjutnya. Next selanjutnya ialah negasi dari pernyataan menjebuk dan ekuivalensinya. Jadi ekuivalensinya ialah pernyataan yang sama atau benar nilainya. Yang pertama ini negasi pada konjungsi ialah contoh pernyataannya, semua ayah bisa berkebun dan semua ibu bisa memasak. Maka pernyataan yang benar dari negasi ini ialah, tadi kan kata semua ini berkuantor ya. Nah, kita ganti dengan kata beberapa. Beberapa ayah tidak bisa berkebun atau ada ibu tidak bisa memasak. Jadi kalau misalkan negasi konjungsi itu kita ganti dengan disjungsi atau kita ganti tanda hubungnya untuk negasi konjungsi. Kemudian untuk negasi pada disjungsi kita ganti kata dan. Jadi mereka berkebalikan nih. Kalau konjungsi kita ganti kata atau, kalau disjungsi kita ganti kata dan. Kalau untuk contoh negasi pada disjungsi, Selena menangis atau semua orang bersedih. Maka kalimatnya atau pernyataan negasinya ialah Selena tidak menangis dan ada orang yang tidak bersedih. Di sini kuncinya. Semua kita ganti ada. Kemudian di sini semua kita ganti ada. Kemudian di sini semua kita ganti beberapa juga. Negasi pada konjungsi dan disjungsi kalian bisa memahami? Bisa paham? Paham Kak? Oke. Yang lainnya gimana? Bisa. Oke. Jadi kalau negasi konjungsi kebalikannya ya. Kalau konjungsi kita ganti atau, konjungsi kita ganti atau, disjungsi kita ganti dan. Next, kita lanjut. Sekarang negasi implikasi. Jadi negasi implikasi ini contoh pernyataannya, jika Sadam adalah siswa yang pintar, maka dia juara umum. Nah, dia ekuivalensinya atau sama dengan Sadam siswa yang pintar dan dia tidak juara umum. Jadi kita ganti kata dan. Di sini yang bernegasi ialah yang pernyataan yang ki atau pernyataan yang kedua yang tidak. Sadam siswa yang pintar dan dia tidak juara umum. Kemudian negasi biimplikasi. Jadi negasi biimplikasi ini contoh pernyataannya, Zahid adalah siswa yang cerdas jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Di sini kita bisa negasi biimplikasinya ialah Zahid adalah siswa yang cerdas dan dia tidak memiliki hobi membaca, atau Zahid memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang cerdas. Jadi ini nih kita ganti di sini ialah yang
Kuncinya ialah di sini pernyataannya yang P ini tidak negasi, yang negasinya ia Ki. Kata hubungnya ialah dan. Tanda hubung selanjutnya ialah atau, kemudian ditukar nih. Yang pernyataan Ki dan negasi dari P. Ini kuncinya. Kalimat yang negasinya ialah ini. Bisa dipahami negasi implikasi sama biimplikasi? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau ada yang kurang paham? Aman kah? Oke. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau ingin ditanyakan? Oke, negasi biimplikasi diulang. Oke, aku ulang ya. Jadi negasi biimplikasi ini kalian lihat nih. Di sini ada efek ekuvalen ya. Di sini P dan negasi Ki. Kita buat dulu nih, kan pernyataannya nih Zahid adalah siswa yang cerdas. Jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Kita buat dulu pernyataan yang P dan negasi dari Ki. Kita buat P-nya, pernyataan P-nya. Zahid adalah siswa yang cerdas. Nah, ini kan P kan. Kemudian tanda hubungnya ini dan. Ini dannya atau konjungsinya. Kemudian di sini dinegasi nih pernyataan Ki-nya. Di sini kan dia memiliki hobi membaca. Maka negasinya dia tidak memiliki hobi membaca. Kemudian di sini ada kata hubung lagi, disjungsi atau ini disjungsi. Nah, yang bawahnya lagi buat pernyataan Ki. Kita balik nih. Atau Zahid memiliki hobi membaca. Konjungsi, dia bukan siswa yang cerdas. Disjungsinya P, kebalikannya. Itu. Jadi paham? Ini merupakan Ki, kemudian ini merupakan negasi dari P. Jadi kebalikannya. Pertama, dia tidak dinegasiin dulu, kata hubungnya dan. Keduanya baru pernyataannya dinegasikan, kata hubungnya atau. Kemudian berkebalikan, pernyataan Ki tidak negasi dan pernyataan P bernegasi. Oke, gimana? Haikal udah paham? Udah paham kah, Haikal? Suaraku kedengaran jelas di kalian ya? Gimana? Udah paham? Bisa aku next? Oke, selanjutnya ialah Oke, di sini ialah punya implikasi nih. Jadi implikasi ini kan tadi ada mind mapping, kalian di depan sudah aku beritahu. Kalau implikasi ini ada converse, ada inverse, dan kontraposisi. Jadi bedanya itu apa sih? Oke, aku akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada sebuah converse. Converse ini ialah Converse ini merupakan kebalikan. Jadi contoh nih, di sini ada pernyataan. Jika saya haus, maka saya minum. Maka converse-nya dibalik. Jika saya minum, maka saya haus. Makanya ini kebalikannya nih. Ki, kebalikannya dari P. Jika saya minum, maka saya haus. Kemudian untuk inverse-nya, ialah ingkar-ingkar. Apa sih itu ingkar-ingkar? Jadi ingkar-ingkar itu ialah negasi dari P, negasi dari Ki. Contoh nih, jika saya haus, maka kita buat negasinya. Jika saya tidak haus atau negasi dari P, maka saya tidak minum, negasi dari Ki. Ulang, kalau converse kebalikannya, kalau inverse negasi dari P dan negasi dari Ki. Jika saya tidak haus, maka saya tidak minum. Bisa dipahami? Bisa kalian pahami? Bisa dipahami semuanya? Oke. Kemudian kalau kontraposisi ini ialah gabungan dari keduanya nih. Kontraposisi ialah balik kemudian ingkar. Contohnya balik ini kan pernyataannya kita balik pernyataan Ki dulu atau negasi dari Ki.
Jika saya tidak minum, ini merupakan negasi dari ki, ya, maka saya tidak haus. Ini negasi dari P. Jadi kontraposisinya gabungan dari converse dan inverse. Jadi jika saya tidak minum, maka saya tidak haus. Gitu. Untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Sampai sini bisa paham? Atau aku mau ulang? Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Teman-teman, sorry tadi ada kendala. Maaf ya. Suaraku udah jelas lagi ya? Jelas. Oke, maaf ya. Maaf banget tadi kendalanya. Oke, tadi kita sampai mana? Ada yang masih ingat? Oke. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Jadi aku share screen dulu sebentar. Ada yang masih ingat tadi kita sampai mana? Oke. Oke, bentar. Oke, converse. Tadi converse sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan antara converse, kemudian inverse sama kontraposisi? Sudah, Kak. Oke, baik. Sudah, Kak. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita next? Udah cukup. Oke. Selanjutnya ini yang harus kalian pahami adalah yang kalimat bersusun atau kalimat majemuk bersusun. Di sini ada tautologi. Tautologi ialah pernyataan majemuk, nilai kebenarannya selalu benar. Jadi kalau misalkan tautologi ini, pokoknya dia tuh kuncinya selalu benar. Ini, selalu bernilai benar. Kemudian kalau kontradiksi, pernyataan majemuk nilai kebenarannya selalu bernilai salah. Jadi dia ini selalu serba salah. Kalau tautologi benar, kontradiksi salah. Kalau kontingensi, dia nilai kebenarannya bisa benar atau salah. Salah satunya ya. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mulai jawab soal,
Aku mau kasih ice breaking ke kalian. Stop share. Oke, layar aku selanjutnya udah kelihatan di kalian? Udah kelihatan? Oke, kalian siap-siap ya, kita mau ice breaking, kita mau main. Siap semuanya? Bisa on mic atau kolom chat? Bisa, Kak. Oke, siap. Jadi kita main mash up word, susun huruf menjadi sebuah nama objek. Nah, di sini cara bermainnya ialah setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak dan menuliskan di chat box. Kalian jadi nulis di chat box, nanti aku lihat. Oh ya, nanti PPT-nya ada kok. Nanti PPT-nya di-share kok. Oke, kemudian yang kedua, peserta pertama dia dapat poin 10 dan selanjutnya kalau dia salah berarti min 5. Kita langsung mulai aja ya. Oke, siap semuanya? Soal hanya akan tampil dalam 10 menit, selanjutnya akan hilang. Oke, silakan disusun. Oke, silakan ditulis. Oke, buku tulis. Dan kita lihat ya jawabannya. Oke, benar semuanya, tepuk tangan dong. Next, kita lanjut. Oke, silakan. Silakan ditulis di kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat apa? Belum ada yang nulis nih. Kira-kira apa? Oke, pertanyaan kedua apa? Jadi, ada yang tahu? Ada yang bisa open mic? Belum ada yang menulis? Oke, aku nggak tahu. Belum kah? Oke, kita ulang ya. Dah, coba. Susah. Oke, coba kalian sambung kata tuh, katanya yang bener apa? Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Susah kah? Susah. Nggak ada yang bisa untuk pertanyaan nomor 2? Aku langsung kasih tahu ya. Yang benar ialah restoran. Iya, restoran. Next, lanjut. Nomor 3. Silakan. Koki Saka apa tuh? Oh, kaos kaki. Ya benar kaos kaki. Wah, pinter nih. Oh, ini udah ketahuan. Apartemen. Oke, next kita skip langsung ke 5. Apa nih? Oke, ada yang bisa? Kelima? Atmosfer ya, kita cek. Si smartphone yang benar, salah ya. Oke, gimana nih? Kita sudah siap mulai ke soal? Udah ya? Aku stop share. Next time kita lanjut lagi untuk kuisnya. Aku lanjut share buat soal. Soalnya sudah terlihat di kalian? Soalnya sudah terlihat? Oke, sekarang ada yang mau membaca soalnya? Ada yang mau membaca soalnya? Ada yang mau? On mic-nya, dibuka suaranya, suara merdunya. Ayo dong, siapa yang mau ngomong nih? Yuk, siapa yang mau on mic?
buat ngebaca? Ada yang mau baca? Ayo, baca soalnya. Atau ada yang tahu jawabannya? Halo? Ada yang mau baca kah soalnya? Saya, Kak. Oke, Intan. Thank you sudah mau. Oke, baca Intan. Perhatikan kalimat majemuk berikut. Mm-mm. Nah, jika 4 tambah 3 sama dengan 7, maka 12 adalah bilangan genap. Yang kedua, jika 3 adalah bilangan prima, maka ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Medan. Yang ketiga, jika kambing kakinya 4, maka 2 meter sama dengan 200 cm. Kalimat majemuk yang bernilai benar ditunjukkan oleh Oke, A. ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau mencoba? Jawabannya silakan ketik di kolom chat A, B, C, D, atau E. Ada yang tahu kah? Intan tahu jawabannya? Oke, jawabannya apa? A, B, C, D, E, atau apa? D, oke D. 1 dan 3. Ada lagi yang jawab? Selain Kaikal, ada lagi? Ayo dong. Kira-kira yang benar apa? Yuk, selain Kaikal, yang lain dong. Mana jawabannya? Oke, kita analisis bareng-bareng ya. Di sini ialah kita lihat jika 4 tambah 3 sama dengan 7, ini merupakan benar ya, P-nya benar, maka 12 adalah bilangan genap. Tadi kalau implikasi itu dua-duanya benar, Niki-nya, maka pernyataannya benar. Ya. Kemudian di sini ada jika 3 adalah bilangan prima, ini yang P benar, maka ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Medan. Benar atau salah? Silakan tulis kolom chat. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Medan. Benar atau salah? Salah nggak sih? Salah, oke ya. Sumatera Barat itu ialah Padang ya, bukan Medan. Kalau Medan itu Sumatera Utara. Nah, di sini salah kan? Tadi kalau implikasi pernyataannya benar, tapi akibatnya salah, berarti pernyataannya salah. Ya, kemudian jika kambing kakinya 4, kambing benar nggak kakinya 4? Benar ya, kambing kakinya 4, maka 2 meter sama dengan 200 cm. Benar nggak sih 2 meter itu sama dengan 200 cm? Benar atau salah? Silakan tulis di kolom chat. Benar ya. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. Berarti ini pernyataan yang merupakan benar. Nah, yang ditanya ialah pernyataan benar. Berarti antara 1 dan 3. Jawabannya yang D. Tadi si Kaikal betul ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan nomor 1 ini? Paham semuanya? Paham semuanya untuk pertanyaan nomor 1? Atau ada yang mau ingin revisi? Paham semuanya? Ulang sekali lagi Kak, paham. Oke, aku ulang ya. Jadi jika maka ini kan termasuk implikasi. Implikasi kalau pernyataannya benar, tapi kalau misalkan ki-nya pernyataan keduanya salah, maka pernyataannya bernilai salah sesuai tabel kebenaran. Kalau misalkan pernyataannya benar, dua-duanya benar, maka benar. Contoh, jika 4 tambah 3 sama dengan 7, 12 adalah bilangan genap. Ini merupakan benar, keduanya benar pernyataannya. Kemudian ini juga nih sama, jika kambing kakinya 4, kambing benar kakinya 4, maka 2 meter sama dengan 200 cm. Ini juga benar. Dari meter ke centimeter itu turun 2, berarti dikali 100. Pernyataan yang benar ialah jadi 1 dan 3. Itu implikasi. Bisa paham?
Bisa paham, Intan? Ya, Kak. Oke, siap. Kita next selanjutnya ya. Kemudian di sini ialah silakan siapa yang mau baca lagi selain Intan? Siapa? Yuk, baca yuk Feby coba. Atau siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya lagi aja, Kak. Oke, Intan, thank you. Yuk, baca Intan. Ilustrasi, jika hari hujan, maka Zahid membawa payung. Pernyataan di atas yang tidak benar ialah. Oke, ada yang bisa jawab? Pernyataan yang tidak benar. Ada yang bisa mau jawab? Oke, coba tulis di kolom chat. Jawaban yang tidak benar atau jawaban untuk pernyataan ini ialah A, B, C, D, atau E. B, oke, ada yang jawab B. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Selain, coba nih, Alfa. Alifa, ya. Selain B, ada lagi yang mau menjawab? Jawaban di sini yang paling tepat. Oke, kita analisis dulu ya. Kalau oke, ada yang jawab lagi C. Jadi yang benar B atau C nih. Nah, kita analisis satu-satu ya. Jika hari ini hujan, maka Zahid membawa payung. Nah, ini kan pernyataan P. Ini pernyataan Q. Nah, jika maka. Tadi kalau jika maka, kalau misalkan pernyataannya benar, kemudian selanjutnya yang Q salah, maka itu salah ya. Kita dari analisis dari A. Hari ini hujan, ini P. Maka Zahid membawa payung. Ini benar ya. Ini termasuk benar. Hari ini tidak hujan, maka Zahid tidak membawa payung. Keduanya salah nih bentuk pernyataannya. Kalau dua-duanya salah, berarti pernyataannya termasuk benar, sesuai tabel kebenaran yang tadi sudah kita bahas. Nah, kalau yang C, hari ini tidak hujan, berarti ini yang salah. Maka Zahid membawa payung. Pernyataan keduanya benar. Ini merupakan juga benar. Kemudian, yang D. Hari ini hujan, pernyataannya ini benar. Maka Zahid tidak membawa payung. Lah, kok sebabnya dia tidak membawa payung? Kan padahal hari ini hujan. Maka pernyataannya ini salah. Kan hujan. Kenapa dia tidak membawa payung? Pernyataan A dan B itu tidak benar. Salah ya, A dan B itu benar. Berarti jawaban yang paling tepat itu apa sih? Oke, ada yang udah jawab D. Ada lagi? Jawaban yang paling tepat menurut kalian apa? Jawaban yang menurut kalian tepat apa? D, D. Oke. Berarti untuk yang nomor 2 ini jawaban tepat ialah yang D. Ya. Pernyataannya pertama udah benar. Akibatnya salah. Jadi salah. Oke, bisa kita lanjut ya? Soal selanjutnya. Oke, sudah kelihatan soal selanjutnya? Selain Intan dong baca, yang mau baca relawan yang mau baca. Soal siapa? Soal nomor 3. Yuk baca yuk. Oke, yuk baca yuk. Selain Intan. Yuk ada yang on mic yuk. Saya Kak. Oke Kak Ikal, thank you. Yuk baca yuk. Dari pernyataan berikut ini, manakah negasi dari pernyataan Seoul, ibu kota Korea Selatan? Oke, jadi menurut kamu jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Oke, silakan tulis di kolom chat jawabannya. A, B, C, D, atau E? B, oke. Terus ada lagi yang jawab. Oke, kita lihat ya. Oke, benar, pinter-pinter nih. Jawabannya B. Ya, ternyata benar jawabannya B. Kenapa benar?
Karena di sini kita lihat negasi. Negasi itu ialah pernyataannya kebalikannya, dari pernyataan benar jadi salah. Seoul ibu kota Korsel. Nah, ini merupakan pernyataannya yang benar nih sama. Seoul bukan ibu kota Korsel. Nah, ini merupakan negasi. Bedanya B sama D, kalau D ini ada kata benar, ini merupakan kayak pembuktian gitu, ternyata bukan. Negasi itu ialah berkebalikannya, bukan atau tidak. Yang paling tepat itu ialah yang B. Benar semua ya? Oke, next kita lanjut. Kayaknya terakhir deh ini, soal terakhir. Oke, siapa yang mau baca lagi? Selain Kaikal dan Intan? Ada yang mau jadi relawan buat membaca? Ada yang mau membaca lagi? Yuk, terakhir yuk, yang mau membaca. Aku aja, Kak. Oke, thank you, Awa. Yuk, baca. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah Oke, apa nih kira-kira? Matematika tidak mengasihkan atau membosankan? Ada yang bisa jawab? Oh, oke, si Alfa jawab C. Ada lagi yang bisa mau jawab? Ada yang udah menjawab C? C, oke, banyak yang jawab C nih. Kita pembuktian ya. Tadi kalau misalkan negasi ada kata atau, berarti dia disjungsi. Negasi dari disjungsi. Kalau disjungsi berarti kita ekuivalennya itu ialah dan atau konjungsi. Di sini berarti yang atau ini tidak. Terus ini juga atau tidak, berarti terus ini antara C, D, dan E karena menggunakan kata dan. Tinggal kita lihat aja nih di sini. Kalau di sininya matematika tidak mengasihkan, nah di sini kebalikannya, matematika mengasihkan. Nah, negasi dari T. Ini tidak mengasihkan, salah. Ini tidak mengasihkan, salah. Yang paling tepat adalah benar C. Kemudian dan, kata hubungnya benar nih, jadi konjungsi. Dan terakhir, di sini membosankan, maka negasinya ialah tidak membosankan. Jadi yang tepat, matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Yang paling tepat, C. Dapat aja, dapat ilmu yang gratis, Alifa. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Gimana? Sudah mulai boring, bosan, atau sudah mulai palanya pusing, mumet? Seru kah? Oke, thank you. Oke, sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan atau ada yang masih pusing tujung kelili? Aku stop share ya. Ada yang mau ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kah? Ada yang ingin ditanyakan? Apa nih, masih ke soal nggak masuk awal? Oh iya, kamu nggak masuk awal. Nanti ada recordnya dimasukin. Oh sorry, masih ada lagi ternyata. Ada lagi nih. Coba jawab yang terakhir nih, terakhir. Siapa yang mau relawan? On mic, baca soalnya. Ayo. Relawan dong, ayo. Terakhir. Kayaknya terakhir. Yuk, baca yuk. Aku aja, Kak. Oke, Kak. Jika ingkaran dari suatu pernyataan adalah beberapa museum libur pada hari Senin, dan semua museum tidak menjual cenderamata, maka pernyataan yang dimaksud adalah Apa tuh? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kah? Ada yang mau ingin menjelaskan, menjawab? Yuk, ada yang bisa jawab? Kalau nggak, tulis di kolom chat. Jawaban yang paling tepat ialah B. Oke, ada yang jawab B. Terus, selain B, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi kah? Ada lagi yang mau menjawab? A kayaknya D. Oke, Kaikal A. Oke.
kita analisis satu-satu ya. Di sini ada kata beberapa. Tadi berkuantornya itu kalau beberapa itu harus diganti dengan semua atau ada atau apa. Kita tadi tinggal lihat catatan tadi ya. Beberapa itu berarti kita ganti, bukan beberapa lagi nih. Ganti deh. Yang beberapa berarti kita silang. Ini juga beberapa. Juga beberapa. Berarti jawabannya antara A atau D. Sekarang kita analisis antara A sama B. Di sini ada beberapa museum libur pada hari Senin. Maka ingkaran atau negasinya kalau di sini libur pada hari Senin, di sini ialah tidak libur pada hari Senin. Kalau yang D itu jika semua museum tidak menjual, ini kebalikan ya kan? Nah, yang paling tepat itu semua museum tidak libur pada hari Senin, ya. Nih. Tadi kata beberapa kita ganti semua. Negasi dari P. Kemudian dan museum tidak menjual cenderamata. Di sini kata negasinya kita ganti beberapa museum menjual cenderamata. Yang paling tepat yang A. Sampai sini paham? Bisa paham? B, D, oke ada yang jawab B, bingung antara A sama B, D. Kenapa kamu jawab D? Tadi ada yang jawab D. Kaikal kenapa jawab D? Kan di sini bukan jika maka. A tetap dan, maksudnya? A tetap dan K. Oke, nah di sini kan yang ditanya hanya ingkaran ya. Nih, ingkaran. Jadi ingkaran dari ini, ingkaran dari beberapa itu kita ganti dengan semua. Ya, ininya nih, beberapa kita ganti semua. Ini masih ada pertanyaannya A tetap dan K. KSG siapa nih? Maksudnya gimana, Say? Kalau di sini kita ganti nih, kan kalau misalkan kamu kayaknya konjungsi dan kayaknya konjungsi gak diganti jadi A. Kak, mau nanya, Yuk. Kak. Boleh. Yang di soalnya, Uh-uh. yang kata dan itu tidak diganti sama kata atau Kak yang pas A. Oh iya, wait, bentar. Kita coba analisis lagi ya. Kan dari sini beberapa. Kalau beberapa kan tadi kita ganti semua ya. Semua, terus di sini mungkin di sini ya terkecoh di sini ada kata dan. Beberapa museum tidak libur pada hari Senin atau semua museum menjual cenderamata. Di sini konjungsi negasi dari oh ya benar. Oke, sorry, yang paling tepat aku ganti ya. Di sini aku nggak lihat dan. Tadi konjungsi itu kita ganti disjungsi kalau negasi. Di sini yang diganti itu yang B, yang sini nih, atau. Nah, kalau di sini dia tidak diganti, di sini tetap dan, tidak berubah. Maka yang aku ganti yang B ya, sorry ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham untuk soal yang terakhir ini? Jadi iya, kontor beberapanya Kak tidak diganti sama semua. Iya, makanya di sini antara A sama B. Kalau misalkan dari awalnya yang disjungsi itu, kan kalau konjungsi kita ganti disjungsi, berarti kan kita ganti atau. Mungkin di sini salah tulis mungkin ya. Jadi beberapa kayaknya, gitu. Ini beberapa museum menjual cenderamata. Agak tricky Kak. Iya, ini mungkin salah nulis akunya, yang nulis. Di sini kita ganti, aku ganti langsung otomatis di sini aja ya. Di sini aku ganti jadi beberapa harusnya ya. Biar kalian tidak terkecoh. Oke, ada lagi revisi dari kalian? Oke, jadi kalimat yang benar, tadi semua kita ganti beberapa kan? Beberapa museum tidak libur pada hari Senin, dan ya konjungsi kita ganti disjungsi, atau atau beberapa museum menjual cenderamata. Gitu, kalimat yang benarnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Sudah paham? Sudah paham semuanya? Atau ada yang tricky lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan lagi kah? Sudah paham? Haikal gimana? Kak Haikal, Intan, Alfa, dan semuanya? Makassar udah buka. Oh, Makassar udah buka. Ya Allah, selamat berbuka. Jakarta belum nih. Oke. Aku kira sudah cukup ya. Oke, bisa ada. Oke. Oke, thank you. Terus jangan lupa absensi. Wait. Oke. Oke. Oh, belum ya? Nih. Udah ada? Udah kelihatan di kalian? Oke, jangan lupa nih di semuanya diisi ya, link traktornya, link presensinya, sama telegramnya. Udah pada bergabung semua belum di telegramnya? Halo? Udah pada bergabung semua di telegram? Ini ada linknya nih. Linknya kalian bisa di-scan atau disalin link, tempel. Kemudian kalian bisa isi ketiganya. Ada yang bisa on cam kah? Aku mau SS lagi. Aku mau foto. Ini sudah ya. Aku mau stop share. Oke. Oke, bisa ada yang buka on cam? Ayo dong buka on cam. Oh iya, kalian bisa banget nih tanya-tanya aku lagi atau yang masih bingung tentang jurusan, bisa aja langsung ke IG aku. IG aku langsung ketik deh. Aku BTW udah semester 6 bimbingan konseling, jadi kalian bisa konseling ke aku ya. Oke, IG aku itu username-nya, kalian bisa hubungin aku di situ. Aku juga minta feedback nih dari kalian, bisa nge-tag aku di IG, pembelajaran hari ini tuh gimana. Ya, aku kira cukup. Thank you semuanya, selamat berbuka ya. Aku akhiri kelas ini. Wassalamualaikum.